Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau menyatakan khamsu layal la yuraddu fihin ad-da'awat. Beliau menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 malam yang mana doa di 5 malam tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa malam? 5 malam. Dilanjutkan kan ya? Ya. 5 malam yang tidak akan ditolak doa di 5 malam tersebut. Yang pertama, awwalul lailah min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Alhamdulillah kita sudah lewati itu. Yang kedua, Lailatun nisfi min Sya'ban. Malam setengah atau 15 daripada bulan Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Idain. 34 Lailatul Idain. Lailatul Idul Fitr wa Lailatul Idul Adha. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini juga malam yang istimewa. Ini buat pengingat kita nih, malam takbiran tuh malam istimewa ya. Para ibu-ibu nih jangan sibukin sama kue nih. Malam takbiran itu malam istimewa. Bahkan beberapa kalau kita lihat biografi ulama-ulama salaf kita dulu, beliau tuh mengkhususkan malam takbir tuh nggak tidur sampai pagi, ya, untuk ibadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika banyak lalai di situ, kita ibadah tuh nilainya beda, Bu. Ya. Yang kelima yaitu Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Nah, kita sekarang nih bertepatan dengan 2 malam nih. Pertama malam Jumat, kedua malam nisfu Sya'ban. Kita akan bahas lebih rinci daripada malam nisfu Sya'ban. Ada apa malam nisfu Sya'ban? Di malam inilah nasib kita, ya, rizki kita, jodoh dan lain sebagainya itu dicatat, Bu. Jadi takdir yang sampai nisfu Sya'ban tahun depan sekarang nih dicatat nih. Makanya malam ini jangan isi dengan maksiat. Kalau kita bisa ibadah di malam ini afdal. Tapi kalau kita maksiat di malam ini, naudzubillah min dzalik. Karena malam ini di suatu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yattali'. Yattali' itu apa? Perhatian dekat sama hambanya, perhatian nih. Jadi ini Allah Subhanahu perhatian dengan hambanya, tapi di waktu ini lebih perhatian lagi. Di mana? Di malam nisfu Sya'ban, melihat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban memperhatikan hamba-hambanya, melihat hamba-hambanya, mengampuni hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat dinyatakan lebih banyak daripada bilangan bulu kambing dari Bani Kalb. Jadi pengampunan Allah di malam ini sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb itu Bani apa nih? Bani Kalb itu suatu kabilah di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kabilah yang paling banyak kambingnya, terkenal paling banyak kambing. Ya, ribuan kambingnya tuh. Nah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya sebanyak bilangan bulu kambing Bani Kalb. Bukan bilangan kambingnya. Kalau 1000 kambing banyak, tapi bilangan bulu kambing. Satu kambing tuh berapa bulunya? Lah, begah ngomong itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di malam ini mengampuni hamba-hambanya sebanyak bilangan bulu kambing Bani Kalb. Makanya di malam hari ini kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi benar dibacakan. Ulama kita memberikan tuntunan kepada kita untuk membaca surat Yasin 3 kali.
Tadi alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Kenapa? Ada apa dengan surat Yasin? Surat Yasin itu segudang manfaat. Ya. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW menyatakan Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu sesuai dengan apa yang kita niatkan untuk membacanya. Ya, niat untuk pekerjaan insyaallah Allah berikan yang terbaik. Untuk hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Itu fadilah surat Yasin. Yang baca Yasin di malam hari Allah ampuni sampai pagi hari. Yang baca Yasin di pagi hari Allah ampuni sampai sore hari. Itu fadilah surat Yasin. Segudang fadilah daripada surat Yasin. Nah, di malam ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam nisfu Sya'ban juga Al-Imam Az-Zamakhsyari sahibut tafsir, ya. Beliau menyatakan di malam 13, malam 14 sama malam 15 Nabi Muhammad tuh minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Ya. Jadi Nabi pengen diberikan syafaat yang mana syafaatnya tadi terkhusus akan diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini minta hal yang sangat istimewa selama 3 hari ini, 3 malam nih. Pertama malam 13. Malam 13 Nabi Muhammad SAW minta diberikan syafaat. Allah berikan 1/3. Berapa 1/? Malam 14 Nabi Muhammad meminta untuk diberikan syafaat, diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 1/3-nya. Berarti udah berapa? 2/3. Di malam 15 Nabi Muhammad meminta Allah berikan sempurna seluruhnya. Ya, makanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selain yang sudah kita bahas sebelumnya, turun perintah salawat kepada baginda Rasul. Di bulan Sya'ban dipindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban dibelahnya bulan, mukjizat Nabi membelah apa ya? Bulan. Jadi bulan itu terbelah, Bu. Bulan apa? Terbelah ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan ada di surahnya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya. Dan di ayat itu dinyatakan bahwasanya bulan itu terbelah. Ya. Kapan bulan terbelah itu? Ketika zaman Rasul bertepatan di bulan Sya'ban. Terbelahnya bulan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW yang besar. Ya, kenapa? Karena ini mukjizat tidak ada di bumi, tapi di mana? Di atas. Jadi misah. Ya. Semua para anbiya memiliki mukjizat masing-masing di bumi. Ya, membelah lautan, nyembuhin orang sakit, menghidupkan orang mati. Ya, tongkat jadi apa? Ular. Ya. Nabi Ibrahim tidak terbakar itu di bumi semuanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat Rasul yang agung itu terbelahnya bulan. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditantang ya untuk bisa membelah bulan. Akhirnya Rasul dengan izin Allah tangan Rasul ke atas seperti ini, maka bulan itu terbelah. Ya. Tapi apa tanggapan ya para orang kafir Quraisy kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyatakan Rasul adalah tukang sihir. Itulah sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini ada yang pernah belajar sihir enggak di sini? Enggak ada yang mantan dukun, enggak ada? Ada mantan dukun sini? Nih, tanya sama yang mantan dukun. Ya, alhamdulillah insyaallah udah tobat ya. Ya. Nah, dukun itu dengan sihirnya itu efek daripada sihirnya itu hanya di tempat kejadian. Hanya di mana? Misalkan ada penyihir datang ke sini, nurunin salju, itu cuma ada di sini doang.
Keluar dikit, di gerbang nggak ada salju. Kenapa? Itu tipu daya doang. Ya. Jadi orang kafir Quraisy saat itu, kafir Mekah, menuduh Nabi sihir. Ini permainan mata aja nih bulan bisa terbelah. Akhirnya apa? Mereka tidak percaya. Yang ahli sihir ini ngapain? Nanya sama orang yang ada di Syam. Syam ini 4 negara sekarang. Palestina, Suriah, Libanon sama Yordania. Palestina, Syria, Libanon, Yordania. Ini 4 negara ini sekarang namanya dulu apa? Syam. Jadi nanya ke orang Syam, apakah saat itu bulan itu terbelah? Dijelaskan. Apa kata mereka? Benar, kami menyangka kiamat itu sudah tiba ketika kami melihat bulan itu terbelah. Berarti ini menandakan bukan permainan mata, melainkan mukjizat yang hakiki yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada astronomi mengecek ketika dia melihat Quran, bulan terbelah. Bulan terbelah. Ya, dia pengen buktiin Quran ini bener apa cuman fiktif. Akhirnya apa? Dicek itu bulan, diteliti bulan, ternyata ada belahannya. Ini menandakan dulunya pernah terpisah itu bulan dan kembali lagi. Jadi ketika bulan dibelah oleh Rasul, ya saat itu tidak lama kemudian sama Nabi digabungkan lagi. Itu kalau nggak digabungkan sama Nabi, kita tiap malam ngelihat 2 bulan itu. Ya, jangankan belah bulan, Nabi Muhammad itu kalau pas beliau masih kecil, ya pas balita nih Nabi ketika digendong-gendong, ya itu yang ngegendong Nabi heran, kenapa? Bulan tuh goyang-goyang. Bulan apa? Bulan goyang-goyang. Kaget, kenapa bulan goyang-goyang deh? Ternyata apa? Tangan Nabi lagi mainin bulan. Tuh. Semuanya nurut sama Nabi Muhammad SAW. Ya, onta yang ngadu sama Nabi. Ya, ada biawak ngadu sama Nabi ngomong. Jangankan biawak, yang udah dipotong mati, dibakar, paha kambing atau paha kambing. Dulu orang dulu ini kalau mau ngecek, mau ngetes Nabi apa bukan, dites. Tesnya ini bukannya nggak sembarangan, dia apa yang diracun. Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat diberikan hidangan paha kambing. Paha kambing yang udah diapain? Dibakar, enak lah. Kambing guling lah kalau sekarang enak. Hah? Ini yang apa namanya? Yang bagian yang paling Nabi suka di kambing itu di paha kambingnya itu. Nah orang tadi tahu nih. Ini yang paling Nabi suka, akhirnya dia hidangkan seenak mungkin, dihidangkan kepada Rasul SAW. Gak taunya paha kambing ini ternyata sudah diracun. Tahu dari mana Nabi paha kambing sudah diracun? Pas Nabi gigit sedikit, ya paha kambing ini ngomong, ya Rasulullah ini masmum, la ta'kulni. Wahai Rasulullah, aku ini sudah diracun, jangan makan saya. Paha kambing ngomong, Bu. Kalau mukjizat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati itu sempurna, orang mati semuanya. Nah ini potongan yang bisa hidup, udah dibakar lagi. Ini menandakan mukjizat Rasul di atas mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, akhirnya apa? Ketika Rasul SAW tahu itu paha kambing sudah diracun, Rasul langsung melarang sahabatnya, jangan makan. Semua hidangan kita ini paha kambing khusus semuanya udah diracun semua. Akhirnya ada salah satu sahabat pojokan, ya. Orang Nabi belum makan dia makan duluan dia. Nah hati-hati nih orang gini nih. Kalau pemimpin belum makan jangan makan. Akhirnya apa? Sahabat di pojokan ada yang makan tuh daging. Mati di tempat. Ya. Akhirnya ditanya oleh Rasul SAW. Siapa? Man fa'ala hada? Siapa yang mengerjakan ini? Dicari ternyata yang ngerjain perempuan. Ada ibu-ibu. Ditanya, apa penyebab kamu meracuni kami? Apa kata ibu tadi? Kalau bahasa kita sekarang apa? Ibu nih mau ngetes Nabi doang. Ngetes.
Ngetes nih Nabi benar tapi bukan. Kalau Nabi benar nggak bakal mati, kalau ini mati berarti apa? Kita dulu tenang deh, nggak ada Nabi palsu. Itu ngetes kenabian Nabi dengan racun. Ini jangan ada yang ngetes keustatan ustadz dengan racun deh. Hah? Lah ini bukan yang magome kita. Ya. Wah ini pas racun di depan ada racun. Wah Ki Jubir kelenger. Wah ini bukan. Lah bukan. Nah, inilah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam.